Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas materi integral fungsi aljabar. Materi integral, apa itu integral? Jika f aksen x sama dengan fx, maka fx adalah anti turunan atau anti derivatif dari fx. Jadi lawan dari turunan ya. Nah, jika y itu adalah fx, maka dy per dx sama dengan f aksen x. Maksudnya, kita akan mencari fx jika diketahui turunannya atau f aksen x dengan simbol dy per dx. Ya, maksudnya dy per dx ini adalah kita menurunkan fungsi pada fx yaitu si y terhadap x yang kita turunkan gitu ya. Jadi dy per dx sama dengan fx, maka dy sama dengan fx dx. Jadi integral dy sama dengan integral y-nya kita ganti sebagai fx. Jadi dapatlah integral fx dx. Makanya disimbolkan kalau integral y sama dengan integral fx dx gitu ya. Karena kita bicara tentang integral tak tentu, maka nanti di hasilnya integral fx dx sama dengan fx plus c. C itu adalah setiap bilangan real, c-nya adalah konstanta. Nah, dalam proses mendapatkan dy per dx dari y, suatu fungsi x disebut diferensial. Sedangkan proses mendapatkan y dari si dy per dx disebut integral. Seperti itu ya. Nah, simbol integral itu seperti ini. Ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang integral tak tentunya saja. Ya. Jadi, integral dari fx terhadap x ya, karena ini dx. Integral fx dx, maka dibaca integral dari fx terhadap x ya. Kalau integral tak tentu, dia dalam simbol integralnya polos, nggak ada angkanya. Jadi nanti kalau materi berikutnya kalian menemukan integral yang ada angka di bawah dan di atas simbol integral, maka disebut integral tertentu. Jadi mencari nilai dalam bentuk angkanya ya, atau dalam bentuk nilainya integral tersebut. Kalau integral tertentu masih dalam bentuk fungsi. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana rumus integral? Untuk setiap bilangan real, n-nya tidak sama dengan min 1, maka berlaku rumus ini. Integral x pangkat n terhadap dx sama dengan 1 per n plus 1, berarti pangkat plus 1, x pangkatnya ditambah 1, n plus 1, ditambah c. Ya. Kenapa plus 1? Integral itu kan berarti naik ya, jadi naik itu ditambah. Makanya kemarin kalian pada rumus turunan dikurang 1 karena turun. Nah, jadi di sini hasil integralnya adalah 1 per pangkat tambah 1 dikali x, kemudian pangkatnya ditambah 1, kemudian plus c. Jadi pada integral tertentu pasti di ujungnya ada plus c. Ya. Atau plus c-nya ini nanti kalau diketahui hasil fx-nya jika sudah disubstitusi nilai x, maka nanti c-nya akan muncul ya. Jadi intinya kalau integral tak tentu ini pasti dalam bentuk fungsi ya. Nah, bagaimana contohnya? Ini integral x pangkat 4 dx, maka jadi 1 per pangkatnya kan 4 ditambah 1, kemudian dikali x pangkat 4 tambah 1 ditambah c. Jadi hasilnya 1/5 x pangkat 5 tambah c. Contoh yang lain, integral x akar x dx, maka menjadi integral x akar x-nya diubah menjadi x pangkat 3 per 2 dx. Nah, sama seperti tadi ya, berarti 1 per pangkatnya 3 per 2 ditambah 1 kali x pangkat 3 per 2 tambah 1 plus c. Jadi di sini menjadi 1 per 5 per 2 dikali x pangkat 5 per 2 tambah c. Atau menjadi lebih sederhananya, 1 per 5 per 2 menjadi 2 per 5 x pangkat 5 per 2 tambah c. Gitu ya. Atau menjadi 2
5/2 ya, X pangkat 5/2 kan jadi X kuadrat, akar X ya, per 5 ditambah C. Itu lebih sederhananya lagi ya. X pangkat 5/2 kan berarti X pangkat 2,5 ya. Jadi X pangkat 2 dikali akar X. Ya, ini jadi X pangkat 5/2. Ya, jadi 2X kuadrat akar X per 5 ditambah C. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Nah, jika ada integral 2x-1 dikali x plus 3 dx, maka menjadi, nah kalau bentuk seperti ini, kalian bisa mengalihkannya dulu ya. Ini kan bentuk pemfaktoran, jadi lebih sederhananya lagi menjadi 2x kuadrat plus 5x min 3. Ya. Nah, kemudian kalian integralkan per sukunya. Ya. Suku pertamanya kan ada 2x kuadrat, hasil integralnya apa? Ya, menjadi 2 dikali ya, atau jadi 2 per pangkatnya kan 2 nih, jadi 2 plus 1 dikali X pangkat 2 plus 1 ya, tetap tambah C. Kemudian 5X diintegralkan, jadi 5 per 1 tambah 1 dikali X pangkat 1 tambah 1 plus C. Kemudian dikurang 3, berarti kurang 3 per 0 tambah 1 dikali X pangkat 0 tambah 1 tambah C. Nah, jadi di sini jadi 2 per 3 X pangkat 3. Kemudian 5/2x kuadrat dikurang, kalau dia konstanta maka kalau diintegralkan menjadi muncul x ya. Jadi di sini integral dari 3 jadi 3x gitu. Maka hasil akhirnya 2/3x pangkat 3 ditambah 5/2x kuadrat dikurang 3x tambah c. Sampai sini jelas ya? Kita lanjutkan. Oke, ini contoh yang lainnya. Nah, jika diketahui f aksen x, berarti turunannya diketahui nih, x kuadrat min 2x plus 1. Kemudian ada f min 3. Ya, pada saat fungsi x-nya menjadi min 3, maka hasilnya 5. Nah, tentukan fungsi f(x)-nya. Nah, berarti di sini kita cari f(x)-nya. Gimana? Integral dari hasil turunan ini kan, berarti integral dari x kuadrat min 2x min 1 dx ya. Jadi x kuadrat kalau kita turunkan menjadi 1/3 x pangkat 3 dikurang 2x diintegralkan, berarti 2/2 ya jadi 1 ya, x pangkat 2 dikurang 1 menjadi x nih plus c. Nah, ini ya, ini berarti fungsi f(x) sementaranya. Sementara di sini ada lanjutannya, yaitu f min 3 sama dengan 5. Berarti kita lanjutkan lagi. F min 3 sama dengan 1/3. Kita substitusikan nilai min 3-nya. Kemudian min 3 dikuadratkan, dikurang min 3 tambah C. Hasilnya adalah 5. Berarti di sini kita mencari nilai C-nya. Ya, jadi di sini ini min 27 dibagi 3 min 9. Kemudian min 3 kuadrat 9 jadi min 9 ditambah 3 ditambah C sama dengan 5. Jadi di sini min 18 tambah 3 min 15 tambah C sama dengan 5, maka nilai C-nya adalah 5 ditambah 15, yaitu 20. Jadi kesimpulannya, maka si f(x) adalah 1/3x pangkat 3 min x kuadrat min x plus 20. Ini kesimpulannya. Lanjut. Nah, integral dalam metode substitusi. Ya, jadi sebenarnya ada dua cara, ada metode substitusi, ada parsial. Nah, kita fokus ke substitusinya. Nah, pengintegralan dengan metode substitusi memiliki cara penyelesaian menggunakan permisalan ya, sebagai pengganti sementara sebagian atau seluruh fungsi yang akan diintegralkan. Contohnya ini, integral fu, ya bentuk umumnya seperti ini, integral fu dikali du per dx dikali du sama dengan integral fu du. Ya. Oke, kita lihat ke contohnya.
integral AX plus B pangkat N dx. Nah, maka di sini yang menjadi permisalannya adalah yang di dalam pangkatnya. Ya. Bilangan dasar dari pangkat tersebut ya. Maka U-nya adalah AX plus B, maka DU itu adalah diferensial atau turunan dari U. AX menjadi A, B-nya kan jadi 0 ya. Jadi DU sama dengan A dx. Nah, kita pakai dx-nya sama dengan kebalikannya, berarti DU per dx. Berarti 1 per A dari DU. Nah, setelah itu kita ganti. AX plus B pangkat N. AX plus B kan tadi sebagai U. Berarti U pangkat N. dx-nya kita ganti. Jadi yang kita ganti ini ya. AX menjadi U. Kemudian dx-nya menjadi setengah DU. 1 per A DU. Ya. Kemudian seper A-nya bisa kita keluarkan. Sisa integral U pangkat N DU. Nah, seper A-nya tetap kita integralkan U pangkat N. Gitu. Makanya di sini jadi seperti rumus umum dari substitusi ya, menjadi ini. 1 per A dikali N plus 1 kali AX plus B pangkat N plus 1 tambah C. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kita pakai angka ya di contoh berikutnya. Ya, kita lihat contohnya. Integral dari X plus 1 dikali X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 4 dx. Nah, bagaimana caranya? Kita tentukan permisalannya dulu. Permisalannya sebagai U. Nah, yang mana yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah yang ada pangkatnya lebih tinggi dari lainnya. Ya. Atau kalian cari yang jika diturunkan, maka hasilnya adalah suku lainnya gitu. Nah, di sini ada X, di sini ada X kuadrat. Nah, kira-kira kalau X diturunkan kan hasilnya 1. Ngaruh nggak sama sebelahnya? Nggak ya? Maka di sini yang kita ambil permisalannya adalah X kuadrat. Kalau diturunkan kan jadi 2X. Nah, 2X itu nanti akan lebih sederhana atau bisa dicoret dengan X. Itu ya. Untuk mencari nilai U-nya atau yang kita misalkan. Maka yang kita misalkan adalah U sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, maka diturunkan menjadi X kuadrat 2X, 2X menjadi 2, ya. Kemudian di sini sama-sama ada 2-nya, maka menjadi 2 dikali X plus 1, ya. Kemudian di sini kita ambil dx-nya. Dx sama dengan 1 per 2 kali X plus 1 du. Ya. Nah, kalau sudah sampai sini, maka nanti akan kita ambil adalah U-nya, kemudian dx-nya, ya. Oke, jadi integral X plus 1 dikali X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 4 dx sama dengan integral X plus 1-nya tetap, ya. Kemudian X kuadrat plus 2X plus 1 sudah kita misalkan menjadi U pangkat 4, dx-nya kita ganti, ya. Dx-nya kita ganti menjadi 1 per 2 kali X plus 1 kali du. Ya, kalau sudah kita sederhanakan lagi ya, sini sama-sama ada X plus 1 kita coret. Jadi, hasil sederhananya menjadi setengah kali integral U pangkat 4 du. Nah, baru kita integralkan. Setengahnya tetap, hasil integralnya menjadi 1 per 4 tambah 1, 1 per pangkat ditambah 1, dikali U pangkat tambah 1, yaitu 4 tambah 1. Maka menjadi setengah dikali 1/5 ya, jadi 1/10, U pangkat 5 tambah C. Nah, kalau sudah sampai sini, kita kembalikan lagi U-nya. U-nya itu adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Maka hasil akhirnya 1/10 dikali X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 5 plus C. Jangan lupa ada plus C-nya ya, karena kita bicara integral tak tentu. Ya, lanjut contoh berikutnya. Tentukan hasil dari integral 2x plus 3 per akar dari 3x kuadrat plus 9x min 1 dx. Maka di sini jadi integral 2x plus 3 dikali 3x kuadrat plus 9x min 1. Nah, di sini ada 1 per akar ya, jadi dia pangkatnya berubah jadi min setengah dx. Nah, untuk mencari permisalannya, kalian cari yang ada pangkatnya lebih besar dibandingkan teman yang lain ya. Jadi di sini permisalannya
U-nya adalah yang ini ya, 3x kuadrat plus 9x min 1. Supaya nanti bisa disederhanakan atau bisa dicoret dengan teman lainnya gitu. Maka di sini kita cari DU-nya adalah 6x plus 9 dx. Maka di sini kan dx-nya sama dengan 1/3 ya. 1/3 dari 2x plus 3. Nah, seperti itu ya. DU. Kemudian kita ganti, berarti integral dari 2x plus 3 dikali U pangkat min setengah, dx-nya menjadi 1/3 dikali 2x plus 3 du. Gitu ya. Ini kan bisa dicoret, ini bisa dicoret, maka sisa 1/3 integral dari U pangkat min setengah du. Ya, sama dengan, ini kita bawa ke atas ya tulisannya. Oke, jadi 1/3 dikali hasil integralnya berapa? 1 per min setengah tambah 1 itu berapa? Setengah. Berarti 1/2 ya. Dikali U pangkat setengah plus C. Maka menjadi 1/3 dikali 1/2 itu adalah 2 ya. U pangkat setengah plus C. Maka di sini jadi 2/3. U-nya adalah 3x kuadrat plus 9x min 1 pangkat setengah ditambah C. Atau menjadi 2 akar dari 3x kuadrat plus 9x min 1 per 3 ditambah C. Nah, ini jawaban akhirnya. Ya, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.